Selamat datang semuanya, nama saya Hilmi Wicaksono Pamularso dengan NIM 240601181300086. Di sini ingin mempresentasikan atau menjelaskan file representasi dari list linear. Saya dari praktikum kelas A2. Di file header yang pertama di sini yang perlu saya tunjukkan di sini mungkin bagian include-nya saja di sini maksud saya bagian awal-awalnya saja. Di sini include-nya ada boolean.h di sini isinya ya false atau true. Lalu ini penggantian nama agar lebih mudah saja sebenarnya. Nil di sini artinya adalah null, info p di sini artinya adalah p pointer info, next p di sini artinya adalah p pointer to next, lalu first di sini adalah l.first. Lalu kemudian di sini type def info type ini intinya info type itu merupakan integer gitu. Lalu di sini ada type def struct t element list pointer to address. Nah, di sini pembentukan struktur yang bernama address yang menghubungkannya dengan t element list. Nah, gitu. Lalu berikutnya juga begitu. Type def struct t element list ini adalah struktur yang bernama element list yang menghubungkannya dengan t element list. Nah, di dalam element list ini ada apa saja? Ada info type info yang tipe datanya itu info type atau kalau dihubungkan berarti menjadi integer. Lalu ada next yang tipenya adalah address. Lalu terakhir di sini adalah struktur listnya. Nah, di dalam list ini isinya apa? Hanya ada first saja. First yang tipenya adalah address gitu. Cukup untuk headernya. Kemudian saya di sini ingin menjelaskan file bodinya. Nah, di sini yang pertama is list empty, hasilnya adalah boolean, mengirimkan true apabila list kosong. First L sama dengan nil. Pembuatan list kosong berarti first kan awalnya ini addressnya kita buat nil. Lalu kemudian alokasi itu memasukkan nilai suatu bilangan bulat ke dalam sebuah address. Intinya adalah seperti itu. P address malloc memory allocation size of sebesar elemen list kan di dalamnya terdapat dua komponen ya, yaitu tadi ada address next-nya atau address menuju ke alamat berikutnya, lalu ada juga infonya begitu. Ada dua berarti di dalam address ini, Pak. Nah, if P tidak sama dengan nil berarti alokasinya gagal, langsung keluar saja dan return P-nya tidak ada begitu. Nah, apabila berhasil ternyata P sama dengan tidak sama dengan nil berarti berhasil. P-nya itu maksudnya ada isinya, infonya kita masukkan X, next-nya kita nilkan gitu. Setahu saya satu-satunya cara apabila P itu tidak berhasil dialokasikan berarti memori pada PC itu penuh begitu. Lalu kemudian ada prosedur dealokasi di sini menghapus memori, menghapus address maksud saya. Lalu kemudian ada search, intinya pencarian bilangan bulat di dalam sebuah list. Address P boolean found. Pertama diinisialisasi dulu, found-nya diisi dengan false.
P addressnya diisi dengan first, lalu kita mencari apakah ditemukan atau tidak. Apabila X nilai integernya itu sama dengan info dari address, maka filenya true. Kalau true berarti langsung keluar. Itu akhirnya adalah return P karena di sini adalah hasilnya address, mengeluarkan address. Nah, kemudian ada primitif berdasarkan alamat. Yang pertama itu ada penambahan insert first. Insert first di sini penambahan berdasarkan alamat ya. Next P, intinya tuh dari P itu jangan dilepas dulu hubungannya. Maksud saya first dari list itu jangan dicopotin dulu hubungannya apabila ingin memasukkan insert first. Jadi ya dari address itu kita hubungkan ke firstnya. Nah setelah kita hubungkan baru firstnya kita ubah ke address itu gitu. Insert after berarti dimasukkan setelah sebuah address. Setelah sebuah addressnya ini adalah preg atau predecessor ya, berarti nextnya itu next dari predecessor. Next dari predecessornya itu kita isi dengan P begitu. Lalu ada insert last di sini memasukkan address ke dalam list, tapi bagian terakhirnya P ditambahkan sebagai elemen terakhir begitu. Insert last list L address P. Di sini kamus lokalnya ada address last. Awalnya inisialisasi dulu, last berisi dengan first. Nah, apabila kosong berarti langsung aja dimasukkan pertama. Nah, di sini sudah dibuatkan sebelumnya insert first begitu. Nah, apabila belum, kita akan jalan terus sampai ke elemen terakhirnya. Nah, cara tahu elemen terakhirnya gimana? Next last tidak sama dengan nil. Cara rekursifnya untuk berjalan hingga menemukan address yang terakhirnya. Nah, lalu apabila belum ketemu ternyata lastnya kita ubah menjadi next dari last itu sendiri. Nah, apabila sudah kita insert after list, P-nya itu P-nya itu address yang ingin kita masukkan, berarti ya lastnya itu berarti elemen terakhirnya begitu. Nah, setelah insert penambahan elemen ada penghapusan sebuah elemen. Sini delete first di sini mengeluarkan address P, langsung kita masukkan saja firstnya kita hubungkan ke next dari first itu sendiri. Del after berarti mengeluarkan address juga ya, di sini address P del dan P predecessornya berarti sebelumnya. Nah, di sini P address delnya kita masukkan dengan next dari predecessornya kita hubungkan dengan next dari next predecessornya, lalu terakhir next dari predecessornya kita nilkan gitu. Lalu DLP. Nah, kalau DLP ini memasukkan nilai bilangan bulat atau integer, lalu kita menghapuskan nilai tersebut dari list itu. Nah, pertama ada address kamus lokalnya, di sini ada address P dan di sini suksesor. Inisialisasi dulu P-nya dengan first P. Nah, apabila P-nya itu ternyata udah sama dengan X, berarti del first maksudnya adalah apabila langsung ketemu nih pertama berarti cuma menghapus bagian awalnya doang, L P, del first L P. Nah, apabila belum berarti dia ada di belakang dari firstnya kan. Nah, dia akan secara rekursif mencari next P-nya gimana. Nah, suksesor itu diisi dengan next P. Apabila info dari suksesornya sama dengan X,
kita putus hubungannya dari next dari suksesornya dengan nil begitu. Next p nya kita hubungkan dengan, sebenarnya next p kan sama saja dengan suksesor, berarti next nya kita hubungkan next dari suksesor begitu. Terakhirnya kita break. Kalau sudah ketemu berarti kan langsung keluar dari rekursifnya kan, keluar dari while begitu. Nah terakhir apabila belum ketemu berarti p nya next dari p itu. Then last di sini mengeluarkan address elemen terakhirnya. Di sini kamus lokalnya ada last dan predecessor last sebelum dari last. Sini awalnya last first L, predecessor lastnya nil, while ini rekursif mencari lastnya ya. Next last tidak sama dengan nil, predecessor last kita ubah menjadi lastnya berarti next dari last. Nah ini berarti ketika sudah keluar berarti sudah ketemu bahwa sudah ditemukan elemen terakhirnya itu adalah last dan predecessornya itu diisi dengan satu elemen sebelum last. P adalah last, ini berarti kita mengeluarkan P nya kita isi dengan last kan. Nah habis itu kita putus hubungannya dari last. Nah kalau if predecessor last ini berarti maksudnya adalah list tersebut hanya berisi satu elemen. Predecessor last sama dengan nil berarti firstnya kita nil kan. Kalau kita cuma menghapus satu elemen berarti firstnya kita nil kan. Lalu else nya next dari predecessor last kita nilkan begitu. Kemudian primitif berdasarkan nilai. Di sini yang pertama ada penambahan elemen. Ins first, masukkan info type. Yang pertama berarti harus alokasi dulu kan, alokasi dulu ke dalam sebuah address, lalu kita tinggal memanfaatkan insert first yang tadinya menggunakan address itu. Nah untuk ins last sama, kita alokasikan dulu lalu kita insert last. Nah untuk penghapusan elemen agak berbeda karena tadi kan kita kalau menghapus elemen itu dalam misalkan del last di sini dia kan mengeluarkan bukan memasukkan, bukan input. Ini kan output ya. Nah di sini agak berbeda, kita tidak memanfaatkan seperti ins first atau ins last. Nah kalau del first ini yang di sini parameternya ada list dan info type integer. Kamus lokalnya ada address. Algoritmanya yang pertama apabila tidak, kan di sini syaratnya adalah list tidak boleh kosong. Berarti kalau misalkan kosong dia bakal tidak berjalan. Nah apabila list tidak kosong akan berjalan nih. Addressnya p nya kita masukkan dulu first, lalu x yang ingin kita outputkan kita masukkan info, firstnya kita next kan gitu. Lalu ada del last di sini elemen terakhir list dihapus. Parameternya ada list dan info type integer. Kamus lokalnya di sini ada last dan predecessor. Nah, yang pertama di sini kan sama ya. Kalau menghapus kan berarti listnya tidak boleh kosong. Apabila kosong tidak akan berjalan di sini. If not is empty, lastnya kita isi dengan first, predecessor lastnya sebenarnya ini predecessor last ya, tapi saya tulisnya predecessor kita isi dengan nil dulu. Apabila next dari lastnya nil berarti ini rekursif sampai elemen terakhirnya, mencari elemen terakhir. Predecessor kita isi lastnya kita isi dengan next dari last, x nya kita isi dengan info last. Nah predecessor sama dengan nil berarti ini hanya satu elemen, firstnya kita nilkan. Apabila tidak, next dari predecessornya kita nilkan. Lalu kemudian ada proses untuk semua elemen list. Di sini ada
print info dengan parameter list. Intinya ini print semua elemen yang ada di list ke program gitu, ke saat menjalankan mainnya. Nah, di sini yang pertama ada kamus lokal address P itu kita masukkan first L. Nah, apabila kosong kan berarti harus dibuat ininya printf list kosong. Sebenarnya tidak ada juga tidak apa-apa, tapi ini hanya untuk memperjelas saja. Else apabila P tidak sama dengan nil, berarti ya nggak kosong kan, akan berjalan terus gitu. Printf ini dia akan print isi dari integernya dari address tersebut P. Lalu setelah ngeprint akan dihubungkan ke berikutnya P sama dengan X. Print. Lalu yang terakhir di sini adalah concat. Concat yang saya pahami adalah list 1 ditambah list 2 L3, maksud saya L3 sama dengan L1 ditambah L2. Intinya adalah seperti itu. Jadi list 1, last dari list 1 adalah first dari L2 dan L3 adalah first dari L1. First L3 adalah first dari L1 begitu. Nah, yang pertama kan bisa saja L1-nya nil. Apabila nil berarti first L3-nya adalah first L2. Nah, apabila tidak berarti L1-nya ada nilainya kan. First L3-nya kita hubungkan dengan first L1. Lalu P-nya, P di sini ada kamus lokal address P-nya kita hubungkan dengan first L1. Nah, di sini akan berjalan terus hingga bagian terakhir dari L1. Elemen terakhir dari L1. Nah, setelah ditemukan itu next P first L2. Jadi kita hubungkan yang tadinya last dari L1-nya itu nil, kita hubungkan dengan first L2. Nah, berikut sudah saya jelaskan bodinya. Di sini saya akan menjelaskan mainnya. Nah, untuk mainnya di sini sudah disiapkan. Sini yang pertama create list, proses is list empty-nya. Nah, di sini memasukkan angka yang ingin dimasukkan, is first. Nah, hasilnya adalah 134, is last. Masukkan angka yang ingin dimasukkan untuk insert last. Is last maksud sebenarnya ini. Oke, nah 1345 hasilnya. Nah, untuk ins after di sini insert after masukkan 2 setelah first. Sini sudah saya alokasikan ke dalam address yang namanya ins after, lalu tinggal kita masukkan saja insert after L1 ins after first L1. Lalu hasilnya adalah ini 12345. Nah, proses search-nya di sini pencarian address dari 2 pada L1. Nah, di sini adalah address-nya. Lalu kemudian di sini sebenarnya proses delvers ya. Delphi first. Nah, hasilnya adalah 1. Di sini hasil listnya yang tersisa 2345. Delphi last berarti menghapus elemen terakhirnya 5, sisa 234. Lalu terakhir concat penambahan ya. L1-nya 234, L2-nya 789, L3-nya sebelum concat tulis kosong, hasil concat L3-nya adalah 234789. Begitu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.